Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu dalam suasana yang kalau di tempat saya ini nggak hujan sih. Semoga di tempat Bapak Ibu cerah, sehingga diharapkan acara hari ini juga nanti berjalan dengan lancar seperti suasana sore hari ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Zamzami dari SMK Negeri 1 Kedunguni, sama-sama rekan Pak Niam di CKP Angkatan 7. Baik, sebelum kita mulai, sambil nunggu yang lain, bagaimana kalau kita perkenalan dulu, gitu nggih Pak Niam? Bisa? Nggih, Bu, monggo, silakan. Oke. Untuk perkenalannya bisa dari perwakilan saja, mungkin Bapak Ibu ada yang dari jenjang SD, bisa diwakili oleh siapa, kemudian dari SMP, mungkin diwakili oleh Bapak Ibu Guru, perwakilan dari SMP Negeri 1 Wiradesa, dan dari SMP lain, kemudian yang dari SMA juga bisa memperkenalkan diri. Monggo Bapak Ibu, mungkin dimulai dari tuan rumah dulu, dari SMP Negeri 1 Wiradesa. Perwakilan saja boleh Bapak Ibu? Pak mewakili ya Bu ya? Oke, Bu Istiqomah nggih? Monggo Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Istiqomah dari SMP 1 Wiradesa. Ya. Rekan dari Pak Niam, satu instansi di SMP 1 Wiradesa. Baik, terima kasih Bu. Mungkin Ya. dari SMP lain kita lebih akrab gitu loh Bu. Barangkali di sini ternyata banyak dari Bapak Ibu guru selain dari SMP Negeri 1 Wiradesa. Pak Yuda dari mengaktifkan fitur SMP lain. Sampai 2 Karanganyar. Oke, monggo Pak Yuda. Bisa memperkenalkan diri dari jenjang mana? Halo Pak Yuda. Oh ya. Oke, monggo Pak Yuda. Saya dari jenjang SMP 2 Karanganyar. Mengajar apa Pak? Belajar bahasa Inggris sama Pak Niam. Oke. Ya terima kasih Pak. Yeah. Selanjutnya dari jenjang SMA mungkin. Sudah 17 yang hadir. Bapak Ibu ada yang dari jenjang SMA atau SMK? Pak Antama sama Pak Arif. Pak Antama, monggo Pak Antama. Oke, terima kasih. Bu Zamzami. Perkenalkan, nama saya Antama Fahatmaka, yang kerja di SMA Negeri 1 Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Mengajar seni musik. Oke, terima kasih. Tetangga berarti kita ya Pak ya, ternyata ya. Saya dari SMK. Oke, terima kasih Pak. Yang terakhir mungkin perwakilan dari jenjang SD. Kelihatannya belum ya, nanti bisa menyusul. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum Pak Niam memulai acara diseminasinya, saya bacakan untuk ketentuan dari acara diseminasi ini. Jadi nanti pemaparan diseminasi ada 9 materi pokok yang akan dibagi menjadi 3 bagian, dengan masing-masing bagian akan diberikan sesi tanya jawab, dan untuk setiap satu sesinya dibuka hanya untuk 1 orang. Untuk bagian pertama yaitu materinya perubahan paradigma, disiplin positif, dan nilai kebijakan. Untuk bagian kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan restitusi, keyakinan kelas, dan praktik penerapannya. Dan bagian 3, yaitu bagian terakhir, adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Baik, itu adalah 3 sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Niam. Sudah 16.17. Langsung saja saya berikan waktunya untuk Pak Niam bisa bersiap-siap. Monggo silakan Pak Niam. Baik, Bu Zamzami.
dari SMK 1 Kedunguni, rekan saya di calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Terima kasih yang telah membantu untuk memandu acara atau kegiatan diseminasi saya kali ini sama rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru semuanya. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kesediaan panjenengan meluangkan waktu sehingga mau mengikuti kegiatan ataupun berbagi informasi yang saya kebetulan sudah miliki kepada panjenengan semua sesama rekan guru dalam rangka salah satunya adalah tugas CGP calon guru penggerak dan juga untuk pemenuhan bukti aksi nyata PMM. Kali ini saya mengangkat tema diseminasi membangun keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Baiklah Ibu Bapak, budaya positif ini adalah saya yakin satu hal yang paling penting yang di antara banyak hal yang kita ingin ciptakan di lingkungan sekolah kita, karena membuat lingkungan yang positif di sekolah adalah itu amanat dari pemerintah melalui standar nasional pendidikan. Jadi pemerintah melalui peraturan tepatnya pada pasal 12 standar nasional pendidikan mengamanatkan kita sebagai insan yang ada di dunia pendidikan untuk menciptakan kegiatan lingkungan pendidikan itu menjadi lingkungan yang positif. Yang mana itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, dan itu semua bisa terlihat dari beberapa indikator. Di antaranya adalah lingkungan kita itu adalah lingkungan yang interaktif, inspiratif, kemudian lingkungan belajar kita itu lingkungan yang menyenangkan sekaligus menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik, serta psikologis dari peserta didik. Demikianlah bunyi aturan ataupun yang menjadi payung hukum kenapa kok kita harus menciptakan lingkungan positif di sekolah kita masing-masing. Ketika kita berbicara tentang lingkungan yang positif, ada beberapa hal yang saling berkaitan yang akan menjadi pembahasan kita. Di antaranya yaitu kedisiplinan, mungkin barangkali begitu ya. Jadi ketika kita ingin menciptakan lingkungan yang positif, itu diawali dengan lingkungan belajar yang kondusif. Setuju apa tidak Ibu Bapak? Setuju. Setuju. Oke, saya yakin setuju semua ya. Nah, itu adalah satu hal yang mungkin akan pertama kita lakukan adalah menerapkan kedisiplinan di lingkungan sekolah kita. Sehingga kegiatan pembelajaran, kegiatan KBN pun kita percaya akan berjalan lancar ketika kedisiplinan itu sudah terlaksana di sekolah kita. Namun demikian Ibu Bapak, izinkan saya membagikan hasil belajar saya di program guru penggerak. Ternyata tidak hanya disiplin, dan bukan yang pertama juga disiplin itu yang perlu kita eksekusi atau perlu kita laksanakan ketika kita ingin menciptakan sebuah lingkungan belajar yang positif. Menurut yang saya pelajari, ternyata ada paling tidak 6 hal yang bisa berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan belajar yang positif di sekolah kita masing-masing. Di antaranya adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan tentang nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan maupun restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, baik itu 5 posisi kontrol maupun segitiga restitusi. Dari 6 hal ini, Ibu Bapak, ternyata hal pertama yang perlu kita lakukan itu bukan menegakkan kedisiplinan, tetapi untuk membuat lingkungan belajar kita menjadi budaya positif, itu adalah merubah paradigma yang ada di pikiran kita masing-masing, kerangka berpikir kita. Jadi kebanyakan kita, termasuk saya sendiri selama ini, menganggap bahwa kalau kita bisa mengontrol siswa, supaya bisa mengikuti aturan, mengikuti apa yang kita sampaikan, mengikuti apa yang kita instruksikan, itu nanti kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya
dari mulai perencanaan, proses hingga evaluasi itu akan berjalan dengan aman, lancar, jaya begitu ya. Ternyata yang pertama harus kita rubah adalah paradigma kita dulu, kerangka berpikir kita dulu. Mari kita sama-sama lihat teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser dalam bukunya The Theory of Choice, teori tentang pilihan. Beliau menyampaikan bahwa selama ini ada beberapa miskonsepsi, ada kesalahpemahaman dari kita. Di antaranya adalah bahwa kita selama ini itu memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu, dan jikalau murid kita itu pun tidak ingin melakukannya, itu tetap akan kita paksa. Misal, ayo semuanya mencatat sekarang, karena kalau dengan mencatat kalian akan langsung bisa memahami pelajaran. Nanti pas ulangan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya murid pun akan mengikuti kita, dan kita merasa, oh berarti kita bisa mengontrol murid dengan baik. Padahal menurut teori ini itu hanya sebuah ilusi. Pada kenyataannya, kenapa itu adalah sebuah ilusi? Karena pada kenyataannya murid mau melakukan instruksi dari kita itu karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Karena di sekolah nanti kalau enggak nulis, nanti malah gurunya tambah marah-marah, saya kena hukuman dan lain sebagainya, mending ikut aja. Artinya dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Maka dari itu, ketika seorang guru dikatakan mengontrol murid dengan cara seperti itu adalah ilusi. Kemudian ilusi berikutnya yang sering juga kita lakukan di lapangan adalah bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau berupa bujukan, rayuan, itu sebetulnya alat juga untuk mengontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi atau menjalankan tindakan-tindakan yang kita instruksikan, itu termasuk dalam kategori mengontrol. Nah, kadang-kadang selain kita mengontrol menggunakan pendekatan kekuasaan kita sebagai guru, power kita sebagai guru, kadang kita juga menggunakan bujukan atau rayuan. Dan dalam hal ini disebut sebagai penguatan yang positif. Tapi ternyata kontrol tersebut pun hanya bersifat ilusif. Berikutnya, lawan dari pemberian kontrol penguatan yang positif, kita kadang juga mengontrol siswa kita dengan memberikan sindiran, kritikan, dan lain sebagainya, sehingga membuat murid-murid kita itu merasa bersalah. Dan kita mengharapkan itu akan menjadikan karakter mereka semakin kuat. Ternyata itu pun sama juga sebagai sebuah ilusi. Teori ini juga menambahkan bahwa dengan usia kita yang jelas jauh di atas mereka, itu merasakan seakan-akan mempunyai hak, si yang paling mempunyai hak untuk memaksa. Karena mungkin menganggap kita yang paling sudah dewasa, paling punya kekuatan untuk mengatur, dan lain sebagainya. Padahal hal semacam ini juga ternyata ilusi semata. Oke, Ibu Bapak. Untuk lebih mendalami tadi tentang kerangka berpikir kita, perubahan kerangka berpikir kita, karena adanya beberapa miskonsepsi yang mungkin sering kali sudah kita lakukan selama ini, saya ingin mencoba satu kegiatan praktik, kegiatan reflektif tentang teori tadi, teori kontrol. Cuma saya membutuhkan 2 relawan. Kira-kira siapa Ibu Bapak, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini yang bersedia menjadi relawan? Hanya untuk melaksanakan kegiatan simulasi. Monggo. Bapak atau Ibu dipersilahkan. Ya. Oke, saya butuh 2. Ini Bu Mita 1, terima kasih Bu Mita atas kesediaannya. Ada lagi? Oke ya Pak Yuda ya. Oke. Begini, Bu Mita maupun Pak Yuda, ini ilustrasinya, simulasinya, Pak Yuda ini baru saja mendapatkan koin langka. Ya, itu mata uang negara asing yang emisi tahun edarnya itu sekitar tahun 45.
Kira-kira itu menjadi barang berharga apa tidak Ibu Bapak semuanya? Berharga ya. Oke. Karena itu barang berharga, Pak Yuda. Oke. Pak Yuda, tolong peragakan panjenengan kira-kira masih memegang koin itu, Pak. Koin langka itu, Pak. Di tangan kanan panjenengan. Itu digenggam erat, Pak. Nah, ini Bu Mita mengetahui ada koin yang langka, juga ingin memiliki, Pak. Nah, itu digenggam aja, Pak ya, digenggam yang erat. Nah, ini ada yang menginginkan. Kira-kira cara Bu Mita bagaimana untuk bisa mendapatkan itu? Monggo Bu Mita. Ya, nyuwun boleh enggak? Tak suwun saya. Saja nggak bisa lah. Cuman satu di dunia, mohon maaf. Sekali ini aja Pak Yuda. Mohon maaf, nggak bisa. Nah, ini punya saya ya, nggak ada yang lain lagi. Karena itu mau untuk akad nikah Pak Yuda. Gitu ya. Mau dibingkai dijadikan mahar. Oke. Terima kasih Pak Yuda maupun Bu Mita. Jadi itu dari gambaran tadi seperti yang disampaikan tentang teori kontrol. Meskipun mungkin Bu Mita itu memiliki kedekatan atau apapun terhadap Pak Yuda sebagai teman, tapi ketika Pak Yudanya itu tidak ada keinginan dari dalam dirinya untuk memberikan, maka barang itu pun tidak akan berpindah koin yang diinginkan oleh tulis, belajar, nanti ulangannya biar nilainya memuaskan. Kalau mereka hanya menjalankan sekedar supaya gurunya tidak marah, tidak datang dari motivasi dari dalam dirinya sendiri, itu juga tidak efektif. Kurang lebih begitu Ibu Bapak tentang teori. Sekarang kita menuju ke sub pokok materi berikutnya, ya, tentang disiplin tadi yang kita singgung ya. Jadi hal berikutnya berkaitan dengan penciptaan lingkungan yang positif, lingkungan yang penuh dengan budaya positif. Setelah kita rubah paradigma berpikir kita, tadi ternyata kita keliru tadi, kita ubah cara berpikir kita, baru kita membahas tentang disiplin. Dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah benar definisi sering kita gunakan Ibu Bapak? Betul begitu Bapak? Nah ya, memang yang namanya disiplin itu cenderung berkaitan dengan kepatuhan. Kalau patuh pada aturan itu berarti disiplin. Tidak patuh pada aturan disebut tidak disiplin. Namun demikian, kita perlu juga memahami konsep yang diberikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, yang menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka dalam konteks pendidikan kita saat ini, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, betul. Namun demikian, disiplin yang dimaksud oleh beliau, Ki Hajar Dewantoro, adalah disiplin diri. Disiplin yang memiliki motivasi internal. Next. Maka dari itu, disiplin diri yang disampaikan oleh Kak Hadi tadi, itu dengan kata lain, adalah bentuk disiplin positif yang mampu mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri, seperti yang disebutkan Kak Hadi tadi, mereka akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka tersebut pada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal tersebut, dan memiliki motivasi intrinsik, dorongan dari dalam, bukan ekstrinsik. Berbicara tentang nilai-nilai kebajikan, ini sangat erat dengan budaya positif, maka kita juga perlu memahami tentang hal tersebut. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan nilai-nilai positif ataupun sifat-sifat positif dari setiap insan, dari setiap manusia itu biasanya berlaku umum, universal, lepas dari suku apa, agamanya apa, bahasanya apa, bahkan negaranya manapun, biasanya memiliki nilai-nilai positif, sifat-sifat positif yang hampir sama. Maka dari situ, ada yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Next, Ibu.
salah satu atau beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang biasa ataupun yang sudah ada di sekitar kita, di antaranya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang sering saya yakin Ibu Bapak juga sering mendengar, bahwa profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. 6 nilai ini adalah nilai positif. Dan kita pun yakin nilai-nilai ini pun menjadi sebuah nilai kebajikan, lepas dari masalah agama, suku, ras, dan sebagainya. Ada juga nilai-nilai lain sebagai contoh, toleransi, hormat, antusias, empati, percaya diri, komitmen, kontrol diri, keadaan. Itu beberapa contoh lain dari nilai-nilai kebajikan dan bersifat secara universal. Next. Baik, ini sudah sesi 1, sudah selesai. Okay. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau barangkali tidak harus bentuk pertanyaan, bisa bentuk pernyataan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menerapkan disiplin positif ataupun tadi yang dibahas, atau sudah pernah melakukan perubahan paradigma, bisa berbagi di forum ini. Monggo Bapak Ibu. Oh, baik Pak Antama. Silakan Pak. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan prinsip yang mungkin sudah pernah ada, yaitu ada istilah dipaksa, engkau bakal terbiasa, dipaksa nanti akan terbiasa. Ya, ada beberapa yang masih menggunakan prinsip seperti itu. Nah, kira-kira apakah pemikiran seperti itu bisa dibenarkan atau tidak? Kalau tidak, bagaimana? Di matur nuwun. Ya, terima kasih. Monggo Pak Niam. Ini ada istilah pemaksaan, berarti pembiasaan melalui pemaksaan. Seperti itu nggih? Itu menurut Pak Niam sependapat atau mungkin punya pendapat lain? Monggo Pak Niam. Mic-nya Pak Niam masih unmute, masih di mute. Oke, matur nuwun bisa. Terima kasih Pak Antama yang sudah memberikan pertanyaan. Namun demikian nanti di sini kapasitas saya tidak menjawab sebagai narasumber Pak Antama. Kita berbagi saja, berbagi sudut pandang kita masing-masing. Kalau menurut saya berdasarkan tadi yang sudah kita bahas bersama-sama di awal, bahwa memang kecenderungan yang kita lakukan selama ini itu kita melakukan kegiatan pengontrolan pada anak-anak didik kita, terutama konteks sekolah begitu ya, konteks dunia pendidikan. Dan secara teoritis itu memang bukan salah atau tidak Pak menurut pandangan saya, cuma kalau kita menginginkan adanya penumbuhan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita maupun di dalam diri anak-anak kita, itu akan memberikan konsekuensi kepatuhan ataupun melaksanakan tindakan yang kita harapkan itu yang bersifat artifisial. Artinya tidak asli. Jadi ketika kita menggunakan istilah pendekatan tadi, salah satu istilahnya adalah biso karena dipaksa, ataupun membiasakan sesuatu itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan tersendiri secara mengalir begitu. Ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, memang mungkin di awal apa yang kita inginkan itu terjadi. Tapi nanti dalam jangka panjang itu tetap akan memiliki dampak-dampak tertentu. Di antaranya, anak akan menjadi anak yang tidak mandiri atau dependent. Karena selama ini dia bisa berbuat, bisa melakukan sesuatu itu karena satu paksaan sistem. Ketika tidak ada sistem yang memaksa dia untuk seperti itu, maka dia pun tidak akan mampu untuk melakukannya. Jadi kurang lebih begitu Pak Antama menurut
pandangan saya lebih ke bukan benar atau salah, tapi lebih ke dampaknya. Matur nuwun, Pak. Oke, baik. Sekarang bisa dilanjut ke sesi yang kedua. Oke. Ibu Bapak sambil boleh ambil maaf yang sudah disediakan di rumah masing-masing. Oke, berikutnya di subtema yang kedua ini izinkan saya Ibu Bapak untuk membagikan apa yang sudah saya pahami terkait tentang motivasi perilaku manusia. Hal ini perlu kita pelajari karena ternyata setiap tindakan manusia, baik itu kita sebagai guru maupun anak-anak kita, itu paling tidak memiliki 3 macam motivasi. Di antaranya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau bahkan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ciri-ciri dari orang yang memiliki motivasi untuk menghindari hukuman itu biasanya ketika mereka mau melakukan sebuah tindakan, mereka akan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah akan dihukum? Kalau yang motivasi mendapatkan imbalan, pertanyaan yang diajukan di benak mereka atau benak kita barangkali, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sedangkan orang yang memiliki motivasi yang ketiga, itu akan bertanya sedikit berbeda. Akan menjadi orang seperti apa nantinya apabila saya melakukannya? Itu 3 motivasi beserta ciri-ciri perilaku manusia ketika mau melakukan sebuah tindakan tertentu. Nah, yang kita harapkan dengan adanya ataupun diterapkannya disiplin positif, tadi yang sudah kita bahas di sesi pertama, disiplin diri, disiplin yang dimulai dari diri sendiri, motivasinya, itu kita tanamkan motivasi yang ketiga. Jadi kepada anak-anak kita, murid-murid kita harapkan supaya mereka selalu mengawali tindakan mereka itu dengan pertanyaan, kalau saya melakukan ini, kira-kira nanti saya akan menjadi orang seperti apa ya? Ketika murid-murid sudah memiliki motivasi tersebut, maka ini akan berdampak panjang dan mereka tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman maupun hadiah. Seperti tadi Pak Yuda mungkin mau dikasih hadiah bakso, mau dikasih hadiah dibeli uang dan sebagainya, itu terpengaruh. Atau mau dihukum, tidak masalah karena mereka sudah memiliki motivasi intrinsik. Dan apa yang menjadi dasar mereka untuk melakukan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Maka dari itu mereka memunculkan pertanyaan, akan jadi orang seperti apa? Orang yang memiliki nilai-nilai positif apa ketika saya melakukan perbuatan tersebut. Monggo. Ya. Itu baru saja kita sama-sama belajar tentang teori motivasi. Kemudian yang ada hubungannya dengan hukuman, penghargaan, itu tadi tetap akan muncul ketika kita berbicara tentang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekolah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. 3 hal ini saya yakin kita tidak terlalu asing, terutama yang hukuman sama konsekuensi. Benar begitu Ibu Bapak? Oke. Nah, untuk 2 hal ini kenapa kita tidak asing lagi? Karena acap kali kita melakukan hal tersebut. Yang pertama, hukuman. Dan yang kedua, konsekuensi. Ini sebetulnya mirip-mirip, cuma ternyata ada perbedaan di antara keduanya. Di antaranya adalah hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana dan bahkan sudah disepakati atau sudah dibahas sebelumnya antara murid dan guru. Kemudian bersifat satu arah kalau hukuman, yaitu dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya bisa menerima tanpa bisa menawar ataupun meminta persetujuan dulu dan sebagainya. Konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman karena mereka harus melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, tapi itu hanya untuk jangka panjang. Karena dia pun sebetulnya sudah tahu sesuatu yang akan dia lakukan atau yang ia akan dapatkan ketika ia
melakukan sesuatu hal yang tidak semestinya. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan data yang umumnya dapat diukur. Jadi konsekuensi tadi sudah terencana, biasanya ada data-data yang yang ambil ataupun yang bisa diukur. Sedangkan untuk hukuman itu tidak menggunakan data-data tersebut. Berikutnya ada satu pendekatan lagi ternyata Ibu Bapak yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi murid-murid yang belum sesuai dengan yang seharusnya. Belum sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang kita yakini bersama, yaitu adalah pendidikan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi? Yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, alih-alih kita menggunakan pendekatan hukuman yang langsung satu arah memberikan sesuatu yang memberatkan bagi siswa ataupun konsekuensi memberikan sesuatu meskipun sudah disepakati sebelumnya, kita ada satu pendekatan yang bisa menjadi opsi mungkin bisa dikatakan lebih baik, yaitu adalah pendekatan restitusi. Karena di sini kita ingin menciptakan murid yang melakukan pelanggaran, yang melakukan sebuah tindakan yang tidak semestinya tadi, untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan tanpa canggung, dengan tanpa masalah, dan dengan karakter yang lebih kuat. Ini 3 hal yang kita sama-sama harus pahami berkaitan dengan murid-murid kita yang kebetulan belum melakukan tindakan-tindakan yang semestinya. Berikutnya Ibu Bapak, izinkan saya untuk membagikan pemahaman saya terkait kegiatan kelas tadi. Di mana hal ini adalah salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk menciptakan lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan lebih positif. Namun demikian, untuk menuju ke sana, ada baiknya kita melihat contoh-contoh pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau saat mengendarai motor? Kemungkinan jawaban yang paling banyak disampaikan adalah keselamatan. Betul begitu Ibu Bapak? Kenapa harus menggunakan helm? Kenapa harus pakai helm? Biar tidak kena tilang, Pak. Biar nggak kena tilang. Takut sama Pak Polisi ya. Oke. Sama aturan berarti ya. Oke. Itu memang sebagian besar begitu, tapi ketika kita tanya lebih dalam lagi, itu nanti mereka pun ya sebetulnya demi keselamatan sih, cuma kadang ribet dan sebagainya. Tapi ketika kita memberikan sanitasi demi keselamatan juga enggak, maka mereka pun saya yakin akan mengiyakan, iya sih gitu ya. Kemudian termasuk juga tentang peraturan penggunaan masker dan sering mencuci tangan, terutama pada waktu kemarin kita pandemi COVID itu ya, Ibu Bapak. Kenapa kita harus melakukan itu semua? Jawabannya karena demi kesehatan atau keselamatan jiwa kita masing-masing. Nah, maksud saya menyampaikan hal ini, Bu Bapak, adalah bahwa di dalam peraturan-peraturan yang sudah banyak di lingkungan kita, termasuk tadi ketika kita mengendarai kendaraan di jalan raya, maka ada aturan-aturan tentang lalu lintas angkutan jalan raya yang harus kita taati. Tapi faktanya masih banyak yang melanggar. Di sekolah kita pun sama, udah ada aturan, udah ada tata tertib, tapi masih banyak yang melanggar. Nah, barangkali kita bisa mencoba ini, salah satu pendekatan tentang keyakinan kelas. Kalau mereka itu sudah mencapai pada posisi itu adalah sebuah keyakinan saya, maka mereka tidak akan tergoyahkan lagi apabila ada hukuman ataupun adanya reward, penghargaan. Mereka tidak terpengaruh oleh itu. Jadi kalau mereka sudah meyakini kalau saya naik motor nanti kalau pas jatuh kepala saya itu kan organ vital ini. Kalau nyampe terbentur, owah begitu ya. Nanti repot, bisa jadi keselamatan jiwa saya terancam.
Maka dari itu, saya meyakini kalau saya pakai helm, cenderung akan terjaga keselamatan saya. Kalaupun itu nanti misal sesuatu yang tidak diinginkan jatuh itu terjadi, maka akan dilaksanakan dengan senang hati. Tidak terpengaruh akan adanya tilang Pak Polisi, atau mungkin yang pakai helm akan diberi bunga oleh Pak Polisi. Nah, dengan analogi semacam ini, kita berharap bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita. Anak-anak kita ajari untuk bisa mulai menerima keyakinan-keyakinan kelas, menerima keyakinan-keyakinan yang bisa dijadikan pedoman mereka dalam bertindak. Nah, untuk membuat keyakinan kelas tersebut, berikut adalah langkah-langkahnya Ibu Bapak. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang berikutnya, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, karena kadang-kadang di peraturan ada kata-kata jangan makan dan minum di kelas. Nah, itu untuk membuat menjadi sebuah keyakinan, ubahlah menjadi kalimat yang bernada positif. Jangan kata tidak dan lain sebagainya. Kemudian kita sarikan dari beberapa peraturan itu menjadi kelas. Kita diskusikan mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu yang bagaimana, yang tidak bagaimana. Kemudian kita diskusikan pula bagaimana peran masing-masing dari warga kelas atau warga sekolah. Gurunya berperan sebagai apa, muridnya sebagai apa, tenaga administrasinya sebagai apa, mungkin ibu-ibu, bapak pedagang kantin itu sebagai apa perannya. Kemudian yang jangan lupa bahwa keyakinan kelas itu bersifat dinamis sehingga perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Ibu Bapak, terkait dengan materi saya, nominasi saya hari ini yang mengangkat tema tentang berbagi praktik, baik tentang penetapan keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Izinkan saya untuk berbagi pengalaman saya ini sewaktu membuat keyakinan kelas di kelas saya. Jadi latar belakang kenapa saya melakukan kegiatan menciptakan keyakinan kelas itu, paling tidak karena tadi lingkungan yang positif adalah salah satu amanat dari pemerintah yang harus kita jalankan. Kemudian latar belakang yang kedua, untuk menciptakan lingkungan yang positif, sudah ada tata tertib, tapi ternyata pelanggaran pun masih banyak terjadi. Dengan latar belakang dua hal tadi, maka saya berinisiatif untuk mempraktikkan menciptakan keyakinan di kelas saya, kelas yang saya ada, dengan tujuan menciptakan siswa-siswa yang memiliki motivasi menghargai dirinya sendiri dalam melaksanakan peraturan maupun keyakinan kelas. Kemudian membumikan nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan bersama sehingga terbentuk budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, terciptanya budaya positif di sekolah melalui pembiasaan disiplinnya yang positif oleh semua warga sekolah. Kemudian untuk mengetahui apakah nanti tujuan saya ini tercapai apa tidak, paling tidak bisa saya lihat dari beberapa tolak ukur. Yang pertama adalah sudah terbentuk belum karakter siswa saya yang memiliki motivasi menghargai diri sendiri dalam melaksanakan peraturan ataupun keyakinan kelas. Munculnya nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan bersama di lingkungan sekolah, sudah muncul atau belum? Budaya positif di sekolah menjadi kebiasaan semua sekolah, itu sudah jadi kebiasaan atau belum? Kalau sudah menjadi tiga hal ini sudah terlihat, maka tujuan awal saya menciptakan keyakinan kelas itu akan tercapai. Kemudian untuk membuat keyakinan kelas tersebut itu lebih terencana, maka saya membuat lini masa sebagai berikut seperti yang ada pada tampilan slide berikutnya. Jadi ada 4 tahapan yang perlu saya lakukan, mulai dari komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian mendiseminasikan bersama dengan guru dan koordinasi dengan para wali kelas, dan baru sosialisasi ke siswa serta pelaksanaan. Dan berikut ini adalah beberapa dokumentasinya, Ibu Bapak. Mulai dari komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian sosialisasi ataupun diseminasi dengan para guru dan tenaga administrasi sekolah, dilanjutkan koordinasi dengan wali kelas secara lebih intensif, karena mereka ujung tombak dari yang bertemu dengan siswa-siswanya, dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi secara menyeluruh dengan para siswa. Demikianlah beberapa tahapannya, Bu Bapak.
Dan tentu saja melakukan hal ini, menciptakan sebuah kelas, kita butuh banyak dukungan diantaranya dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, guru serta wali kelas, orang tua atau wali siswa. Melalui program seperti ini kita sampaikan ke grup orang tua siswa. Oke, berikutnya Ibu Bapak, izinkan saya untuk memberikan satu tampilan video terkait proses pembentukan keyakinan kelas tersebut. Suaranya belum keluar nih, Ibu Sam. Jangan ke depan, engkau beruntung. Suasa yang kini, tantangan kita hadapi. Pak Niam masih di mute. Oke. Ibu Bapak, ketika proses pembuatan keyakinan kelas tersebut, kebetulan saya hasil akhirnya, jadi setelah serangkaian kegiatan dari awal tadi, hasil akhirnya saya buat menjadi satu tulisan yang artistik begitu. Saya minta anak-anak untuk menuliskannya dalam tulisan-tulisan yang indah, yang bagus, sehingga enak dipandang mata. Kemudian dibuat dalam bentuk poster yang dipajang di dinding sekolah. Selain itu, untuk membuat anak-anak semangat, kita pun membuat itu dalam konten digital yang bisa dibuat untuk status mereka, entah itu SWA maupun IG gitu ya, supaya mereka lebih ingat dan bisa menginternalisasi keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh mereka. Demikian Bu Bapak, sekedar berbagi pengalaman praktik baik membuat keyakinan kelas di kelas Ini saya. sesi 2 sudah selesai. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin bisa ditanyakan tentang praktik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Niam. Oke, monggo Bu Umi Jamilah, monggo silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Niam. Ya, terima kasih.
pertanyaan dari Bu Umi, rekan kami, guru matematika. Memang itu biasanya salah satu mapel yang menjadi momok begitu ya bagi anak kita. Sehingga gurunya berusaha keras bagaimana caranya untuk bisa memotivasi mereka supaya mau menyukai dan belajar matematika. Salah satunya dengan memberikan penghargaan. Sebetulnya penghargaan atau reward tadi tidak dalam arti negatif, itu sesuatu hal positif. Cuma ketika menurut pendapat saya, ketika ini dilakukan secara terus-menerus, ini pun akan berdampak banyak seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Menurut pendapat saya, Ibu, ya ini sharing pengalaman maupun sharing pendapat tapi itu anak akibat fatalnya itu tidak akan menyadari bahwa sebenarnya apa yang dilakukan selama ini, misalkan tadi kalau yang belajarnya rajin, nilainya bagus akan diberikan misalkan jajanan tertentu ataupun diberi voucher jajan di koperasi sekolah misalkan begitu. Nah, hal semacam ini mereka akan semangat betul. Cuma nanti akan ada satu konsep tentang nilai kebajikan, yaitu nilai berusaha keras, nilai bekerja atau belajar dengan giat, bahwa itu adalah nilai keyakinan yang memang harusnya tertanam dari kecil tanpa harus ada embel-embel, upah, atau reward tadi. Nah, itu adalah dampak menurut saya dampak situ. Ketika anak tidak bisa menyadari bahwa itu adalah hal yang baik juga bagi dirinya. Ketika anak tidak menyadari hal tersebut, kita khawatirnya nanti di masa mendatang mereka akan menjadi anak-anak yang tidak mandiri, anak-anak yang tidak memiliki etos kerja yang tinggi, karena selama ini tindakan yang dilakukan dengan belajar keras itu ternyata motivasinya hanya motivasi mendapatkan penghargaan tertentu. Jadi tindakan yang selama ini kita lihat bagus itu hanya tampak di luar. Begitu kurang lebih jawaban dari saya, Bu Umi. Bagaimana? Oke, baik. Semoga jawaban dari Pak Niam bisa menjawab Bu Umi, nggih. Oke. Baik, sudah 17:19 menit, tapi kita masih ada satu sesi lagi. Monggo silakan Pak Niam bisa dimulai. Oke, dua konsep terakhir yang kaitan dengan strategi penerapan budaya positif sehingga menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita, itu berkaitan dengan konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, Bu Bapak. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan, kebebasan, dan kesenangan. Kelima kebutuhan dasar ini perlu kita pahami, Bu Bapak, karena ketika anak-anak kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah kita yakini, itu kemungkinan besar ada salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar mereka ini yang belum terpenuhi. Contoh, misalkan ada seorang kita yang mengejek temannya yang nilainya jelek. Nilai dia sendiri bagus, sehingga membuli temannya. Nah, ini tentu saja melanggar dengan keyakinan kita, yaitu mungkin sebelumnya sudah menyepakati satu saling menghargai, saling menghormati. Tapi itu dilanggar dengan cara mengejek atau membuli bahkan dengan teman-temannya. Ada seorang yang nilainya jauh di bawah rata-rata. Nah, ini kita lihat barangkali ada satu kebutuhan dasar dari anak yang melakukan pengejekan atau pembulian tersebut. Salah satunya barangkali adalah kebutuhan dasar untuk penguasaan. Dia ingin diakui. Ini loh aku yang pintar, ini loh aku yang bintang kelas. Atau bahkan bisa juga karena selama ini di kelas dia merasa sebagai anak yang tidak prima di kelas tersebut, sehingga waktu dia bisa menunjukkan sesuatu yang lebih bagus
dari yang lainnya, dia ingin tunjukkan. Nah, maka dari itu 5 kebutuhan dasar manusia ini kita perlu pahami bersama-sama untuk menjadi satu bahan acuan ketika kita ingin menyelesaikan satu permasalahan tertentu yang ada di kelas kita atau sekolah kita. Selain berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, ada juga kebutuhan yang disebut sebagai dunia berkualitas. Ini adalah tempat khusus di dalam pikiran kita, di mana kita bisa menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berupa orang, ataupun barang, atau kondisi. Jadi semacam album foto itu kondisi ideal, ataupun impian. Jadi saya misalkan memiliki satu gambaran ideal, dunia berkualitas saya itu adalah ketika murid-murid yang saya ajar itu sudah melaksanakan keyakinan kelasnya tentang jadi sudah tanpa komando ketika kita masuk kelas, ketika kita berjalan di koridor maupun di lingkungan sekolah yang lain, itu sudah dalam kondisi bersih semua. Nah, itu angan-angan atau impian dunia berkualitas saya itu seperti itu. Nah, dari satu orang dengan orang lain itu bisa jadi beda. Kebutuhan yang semacam inilah yang dinamakan kebutuhan dunia berkualitas. Berikutnya, Bu Zamzami. Ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, kita tanpa sadar barangkali sering melakukan di antara beberapa posisi kontrol sebagai berikut. Di antaranya adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau kita ketika menghadapi anak kita yang melakukan satu pelanggaran, kemudian kita hadapi dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh seperti mata kita melotot, jari kita kan sambil menunjuk-nunjuk, itu berarti posisi kontrol guru kita saat itu adalah sebagai penghukum. Kemudian kalau kita posisinya sebagai membuat merasa bersalah, biasanya ciri-cirinya nada suara kita cenderung memelas, lebih halus, penuh kesedihan. Tubuh kita cenderungnya lebih mendekati tersebut dengan kata-kata yang memelas. Ibu sudah tidak kamu anggap ya, bapak sudah tidak dianggap sebagai guru kamu ya, dan lain sebagainya. Itu berarti posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai teman. Ini jelas nada suara kita akrab, ramah, dan diselingi dengan canda. Oh, misalkan si A, kamu belum mengerjakan tugas lagi ya? Kan kemarin sudah Pak Niam ingatkan, ada tugas. Kok kenapa tidak dikerjakan? Lupa lagi ya? Padahal udah sering loh, masa lupa terus? Jangan lupa lagi ya. Nah, itu berarti nada sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, itu ketika kita mengandalkan perhitungan catatan ataupun data-data tertentu yang kita gunakan sebagai bukti atas tindakan murid-murid kita. Ayo si A, kamu tidak mengerjakan tugas lagi, ini berdasarkan catatan saya sudah 3 kali. Kalau sudah 3 kali bagaimana kemarin? Ya, kamu harus menulis saya tidak boleh mengulangi lagi setelah perbuatan ini ditulis 100 kali di lembar volume misalnya. Itu berdasarkan catatan ataupun data. Itu berarti kita sebagai pemantau. Kemudian posisi yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan akan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukannya. Nah, posisi yang terakhir ini yang paling berbeda. Jadi seperti proses restitusi tadi, murid kita beri kesempatan untuk mencari solusi atas tindakan yang tidak seharusnya tersebut.
oke kamu sudah tidak mengerjakan tugas, kira-kira hal seperti ini supaya tidak terjadi lagi, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Dan kita tawarkan solusinya. Nah, kaitannya dengan restitusi, tadi kita bahas di depan bahwa kegiatan restitusi adalah kegiatan di mana kita libatkan anak secara kolaboratif untuk bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Kenapa kita namakan sebagai segitiga restitusi? Ini adalah sebuah tahapan-tahapan yang diciptakan yang dibuat oleh salah satu pakar yaitu Diane Goshen untuk memulai langkah-langkah restitusi supaya lebih terarah. Di antaranya yaitu yang langkah pertama menstabilkan identitas, itu yang berada di dasar segitiga. Itu tujuannya mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi identitas yang tidak gagal atau menjadi orang yang sukses. Dalam periode tahapan ini, guru bisa menyampaikan hal semacam ini. Kamu belum mengerjakan tugas. Kenapa? Oh iya Bu, saya kecapean Bu. Tadi malam habis main game sampai jam 12 malam. Oh begitu. Memang kalau sudah melakukan kegiatan sampai malam itu, kita akan ngantuk. Pak, ini ampun kalau tidurnya nyampe malam, paginya jadi ngantuk. Itu manusiawi, karena kita seharusnya tidur kan paling tidak 7 jam dalam semalam. Idealnya kita tidur maksimal itu jam 10 malam. Itu sampai jam 12. Jadinya ngantuk. Nah, dari situ nanti anak akan stabil. Yang awalnya itu merasa gagalnya karena dia tidak bisa memenuhi keyakinan untuk berdisiplin positif, bertindak secara positif, mengerjakan apa yang ditugaskan, dia tidak bisa memenuhi itu, dia merasa gagal. Aduh, aku salah ini. Nah, supaya tidak berkelanjutan rasa bersalah, rasa akan gagal tersebut, kita stabilkan dengan cara semacam tadi. Kemudian lanjut kegiatan restitusi itu dengan validasi tilah. Tindakan yang dilakukan itu mesti ada tujuannya. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka dari itu kita gali itu, kenapa melakukan kegiatan itu. Oh iya, tahu. Terus kenapa kok harus nge-game sampai malam? Apa tidak kalau pas hari libur aja, hari Minggu? Oh iya Pak, saya game itu Pak ya sebetulnya itu ini dalam rangka latihan Pak. Minggu depan ada event e-sport, pertandingan game begitu Pak. Saya melatih kemampuan saya supaya saya jadi yang nomor 1 di kecamatan ini kan. Karena besok lombanya tingkat kecamatan Pak. Main Mobile Legends misalkan begitu. Nah, itu dari situ kita bisa mendapatkan satu jawaban tentang tujuan mereka melakukan tindakan salah itu apa. Oh, ada tujuannya ternyata, ada alasannya. Dan ternyata itu untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yaitu pengakuan supaya dianggap sebagai gamer yang paling bagus di kecamatan tersebut. Kita bisa memahami itu. Setelah divalidasi, langkah terakhir dari segitiga restitusi adalah kita tanyakan kembali keyakinan yang sudah menjadi kesepakatan kita. Oke, baik, itu berarti mau tujuan itu ya, semoga bisa sukses. Namun demikian, kira-kira masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama? Kira-kira kan melanggar yang menyampaikan kalau mohon maaf tidak bisa mengikuti keyakinan, melaksanakan keyakinan yang berupa menjalankan apa yang ditugaskan. Kira-kira nanti ke depannya ingin seperti apa supaya lebih baik lagi? Nah, ketika dia ditanyai keyakinan apa, murid kita ditanyai keyakinan apa yang dilanggar atau yang belum bisa dilaksanakan, kita tuntut mereka untuk bisa sampai pada salah satu keyakinan yang belum bisa dilakukan itu. Kemudian kita arahkan supaya ke depannya keyakinan yang belum terlaksana itu bisa dilaksanakan dengan baik.
Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Dan ini adalah salah satu contoh penerapan kegiatan restitusi di kelas kami. Boleh langsung di skip ke bagian agak tengah. Bukalah matamu saat kau meraih mimpimu. Arahkan pandangan. Bu Syam, boleh dipercepat. Nah, jadi ini ceritanya ada anak-anak yang salah satu anak yang tidak mengerjakan tiket kebersihan kelas. Nah, kita mencoba untuk memperbaiki perbuatan yang belum selesai, yang belum melaksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama itu dengan pendekatan segitiga restitusi. Boleh ke berikutnya, Bu? Hingga di kegiatan kita menanyakan keinginan apa kira-kira yang belum terlaksana. Ini refleksi dari siswa, boleh itu Bu ya. Melainkan hanya Jadi ketika kita gunakan klarifikasi tentang perbuatan yang saya lakukan itu salah. Serta kedepannya untuk menjaga kesepakatan kelas kami agar lebih baik lagi. Jadi saya rasa juga saya tidak merasa minder. Malah hati saya tergerak untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, demikian Ibu Bapak. Monggo Bu Syam, saya kembalikan lagi kepada Bu Syam. Oh ya, terima kasih. Sesi 3 sudah berakhir. Saya persilakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Bu Ratna dari Ratna SMP, Jayanti. ya, Oke, dari silakan. SMP 2 Paninggaran. Oke. Mau bertanya, Pak, kan kita sudah memberi sanksi hukuman, tetapi anak-anak masih tetap melakukan kesalahan. Gimana caranya lagi? Sudah mentok, susah diatur. Bagaimana solusinya? Oke, jadi ini Bu Ratna punya keluhan, sudah berusaha mengingatkan muridnya, tapi ngerasanya mentok gitu loh Pak Nimam. Nggak ada perubahan mungkin dari muridnya, gitu nggak Bu Ratna? Iya, Bu. Iya. Gimana solusinya Pak Niam? Orang desa, gunung lagi. Monggo Pak Niam mungkin bisa berbagi, barangkali pernah mengalami hal yang serupa terhadap muridnya. Monggo Pak Niam. Terima kasih Bu Ratna yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi kita ini. Iya. Bu Ratna memang betul sekali dengan banyaknya murid yang kita didik itu maka permasalahan demi permasalahan itu semacam bergantian begitu Bu, Ibu ya. Iya. Nah, satu sisi di sini sudah terselesaikan, lagi ke sana dan sebagainya. Jadi biasanya yang susah diatur itu cowok Pak. Cowok gitu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Ratna. Sama Bu, sebetulnya keadaan semacam itu tidak hanya di gunung, di desa, di tempat kami yang ya betul dekat pantai pun juga semacam itu. Jadi menyeluruh dari gunung sampai pantai. Ya. Lah, mungkin dari ini Bu, apa namanya? Menurut pendapat saya dari beberapa yang sudah kita sama-sama pelajari tadi,
kita bisa coba baik secara bertahap satu persatu di antara beberapa konsep yang ada di budaya positif ini, ataupun bisa dilakukan secara serentak. Misalkan dalam tadi pendekatan untuk menciptakan budaya positif itu tadi kita dikenalkan dengan yang namanya menciptakan keyakinan kelas. Kita coba memang semua kelas, misalkan yang ada di sekolah kita itu ada 3 jenjang kali 2 atau mungkin sampai kali 8 hingga 24 kelas. Kita usahakan semua kelas itu kita buat sebenarnya sama itu, Ibu. Dan memang tadi memang dukungan salah satunya dari wali kelas, kepala sekolah tentu saja, dan orang tua serta guru karyawan. Nah, kita gerakkan semuanya untuk bisa menciptakan keyakinan ini. Dan kita yakinkan pada murid-murid kita, kitanya sendiri juga harus yakin terlebih dahulu. Ya. Kita yakinkan pada anak kita bahwa ini loh ada nilai-nilai yang perlu kalian pelajari, mumpung dari masih sekolah, masih anak-anak begitu ataupun remaja, belum memasuki dunia kerja, belum menjadi manusia dewasa, perlu belajar untuk memegang suatu nilai-nilai tertentu di hidup mereka. Karena orang yang sudah memiliki terbiasa, jadi meskipun mungkin tidak akan bisa kita lihat hasilnya dalam waktu dekat, ya keberhasilannya dalam waktu dekat, mereka dari kelas 7, kelas 9 akan terlihat, ataupun diajari di kelas 2 SD nanti kelas 6 terlihat, belum tentu. Tapi dan belum tentu juga itu akan tertanam ke semua murid kita yang kita ajar. Taruhlah ada 32 kali 4 kelas atau 5 kelas, ada 150 kita ajar. Mungkin ada juga dari itu ada 10 anak yang berhasil kita tanamkan nilai-nilai yang positif tadi di kehidupannya, dan mereka menjadi orang-orang yang berprinsip, dan saya yakin mereka pun nanti akan menularkan hal-hal yang positif itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi nanti akan berdampak multiplifikasi, ya. Akan bertambah banyak dengan sendirinya, karena kebetulan kan kita bekerjanya di bidang pendidikan, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung hasilnya secara fisik begitu. Tapi minimal kita, menurut saya pribadi, kita lakukan hal tersebut. Satu dari tadi menanamkan keyakinan kelas, kemudian dalam penanganan anak kita coba melakukan pendekatan restitusi. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita sebagai guru di depan anak-anak kita, sebisa mungkin kita posisi kontrol kita adalah idealnya sebagai posisi kontrol manager yang membiasakan kepada mereka untuk berdiskusi, berkolaborasi, mencari solusi. Jadi sudah saatnya kita tanggalkan paradigma yang menyatakan guru itu ya udah yang paling pintar, kalau memberi solusi yang bisa hanya guru. Itu kalau bisa ya, udah kita tinggalkan. Kita pelan-pelan beralih ke solusi itu bisa datang dari mana saja. Salah satunya adalah dari murid kita. Beri kesempatan kepada murid kita untuk nyari solusi. Oke, nek kamu memang terlambat terus, memang kamu sering ganggu anak saya terus. Kalau itu kan misalkan itu yang diganggu adik kamu bagaimana rasanya? Nggak enak juga kan, nggak nyaman. Iya Pak, tapi saya kan sukanya iseng lah. Coba biar seperti itu tidak terjadi terus, kira-kira dari kamu ada solusi apa, ada masukan apa dan sebagainya. Mungkin pengennya kayak apa gitu. Iya, pengennya kayak apa. Kurang lebih begitu Bu Ratna. Ya nanti tak coba. Ya, terima kasih Bu Ratna, semangat untuk melakukan perubahan ya Bu. Iya. Oke, alhamdulillah. Ya, sama-sama. Alhamdulillah hampir 1 jam lebih kita mengikuti acara diseminasi dari Pak Sukron Niam. Seru sekali ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba untuk menerapkan budaya positif diawali dengan pembuatan keyakinan kelas, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Niam. Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan suatu budaya positif di sekolah, paling tidak kita mulai dari lingkup diri kita sendiri. Kemudian kita mencoba menerapkan di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengajak teman sejawat di sekolah Bapak Ibu untuk dapat menerapkan di kelasnya masing-masing. Dengan demikian harapannya budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila selama saya memandu acara ada yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup, bagaimana kalau kita ambil foto dulu nggak Pak? Monggo Bapak Ibu bisa meng-on-kan kameranya dulu. Monggo Pak Niam bisa diambil gambarnya. Oke, sebentar Bu.
Print screen. Salah nggih. Kamerane diwalik piye nggih? Sudah pakai HP aja Bu, pakai laptop susah belum? 3. Ini Bu Ratna yang kelihatan masih kabel rollnya Bu. Sudah aman terkondisikan Bu Ratna? Bu Ratna masih mencoba membalikkan kamera kayaknya. Oh, kan kebetulan pas muncul di tempat saya ini. Oke, Oke, baiklah Ibu Bapak, kita foto bersama-sama dulu. 3, 2, posenya mungkin tangannya untuk menggambarkan perasaan kita masing-masing sore ini, Ibu Bapak. Udah tinggal kok. Ya, oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Niam. Oke. Selamat Pak Niam. Terima kasih banyak. Halo Pak Niam. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih hadirnya. Ya, Terima kasih izin live room nggih. Ya, sama-sama. Oke, monggo. Keluar. Oke, monggo. Ya, monggo.